lagi dengan Ustazah Ani. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah ingin bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak bisa bertatap secara langsung. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari materi mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Ada rumah adat, permainan tradisional, dan juga makanan khas dari setiap daerah. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional, dan juga mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Berkaitan dengan materi tersebut, tahukah kamu hari ini kita akan belajar apa? Benar sekali, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan mengenai pemantulan bunyi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan mengenai pemantulan bunyi dengan sistematis. Tahukah kamu bahwa ada beberapa permainan tradisional yang membutuhkan teriakan pemainnya? Semakin banyak yang berteriak, maka semakin banyak pula suara yang kita dengar. Sekarang Ustazah ingin bertanya, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Apakah bunyi yang dihasilkan di ruang terbuka sama dengan bunyi di ruang tertutup? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan seperti gambar berikut. Apakah sama bunyi yang dihasilkan pada dua gambar tersebut? Walaupun kedua anak pada gambar tersebut berteriak sekeras-kerasnya, bunyi yang dihasilkan tidak sama. Mengapa? Hal ini disebabkan perbedaan antara jarak dinding pemantul. Baik anak-anak, sekarang silahkan buka buku JSIT tema 1 subtema 3 pembelajaran 3 pada halaman 138. Kita baca dan pahami bersama ya. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan bidang pantul atau benda. Gelombang bunyi tersebut akan dipantulkan kembali oleh benda tersebut.
Peristiwa ini sama seperti ketika bola memantul ke dinding. Akan tetapi, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua gelombang bunyi akan dipantulkan. Ada juga gelombang bunyi yang diserap. Selanjutnya, banyak sedikitnya gelombang bunyi yang dipantulkan atau diserap tergantung pada kertas atau lunaknya permukaan bidang pantul. Baik, selanjutnya adalah macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi jika jarak permukaan dinding pantul dekat dengan sumber bunyi. Selanjutnya, ada dua macam bunyi pantul, yaitu gema dan gaung. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas dan lengkap setelah bunyi asli. Bunyi pantul terdengar jelas karena antara bunyi pantul dan bunyi asli tidak saling mengganggu. Gema terjadi akibat jauhnya jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke dinding pemantul. Gema biasanya terjadi pada lembah, lereng gunung, dan gua. Kemudian ada gaung atau kerdam. Apa itu gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal tersebut menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. Gaung atau kerdam ini biasa terjadi pada gedung pertunjukan, gedung pertemuan, bioskop, dan juga studio rekaman. Kemudian ada pun manfaat pemantulan bunyi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya adalah untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi benda-benda di bawah laut, mendeteksi kerusakan pada struktur logam, mengukur ketebalan logam, untuk melihat detak jantung, serta dapat membantu proses USG atau ultrasonografi. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap oleh benda. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang permukaannya lunak adalah benda yang disebut sebagai peredam bunyi. Baik, sekarang Ustazah ingin bertanya, benda apa sajakah yang dapat meredam bunyi? Benar sekali. Benda yang dapat meredam bunyi antara lain ada karpet, goni, kertas, kain, busa, dan juga wol. Benda-benda tersebut memiliki permukaan yang lunak. Maka dari itu, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam.
Baiklah anak-anak, sekarang kita telah tiba pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Sebelum Ustazah menutup pertemuan kita kali ini, Ustazah ingin menyimpulkan materi yang telah kita bahas tadi. Tadi kita telah membahas mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Di antaranya ada rumah adat, permainan tradisional, dan juga makanan khas dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan, dan kita patut mensyukuri dan juga melestarikannya. Selain membahas mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, tadi kita juga telah membahas mengenai pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi terjadi ketika gelombang bunyi mengenai permukaan bidang pantul atau benda. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua gelombang bunyi dapat dipantulkan, karena ada juga gelombang bunyi yang dapat diserap. Selanjutnya, ada macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul ada dua macam, yaitu ada gema dan gaung. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai dibunyikan. Gema biasanya terjadi pada lembah, lereng gunung, dan gua. Sedangkan gaung merupakan pantulan bunyi yang terdengar kurang jelas karena bunyi yang dihasilkan dari pemantulan bercampur dengan bunyi asli. Gaung biasanya terjadi pada gedung pertunjukan, gedung pertemuan, bioskop, dan studio rekaman. Dan yang terakhir, kita telah membahas mengenai manfaat pemantulan bunyi bagi manusia. Adapun pemanfaatan pemantulan bunyi diantaranya adalah untuk mengukur kedalaman laut, mendeteksi benda-benda di bawah laut, mendeteksi kerusakan pada struktur logam, mengukur ketebalan logam, melihat detak jantung, dan membantu proses USG atau ultrasonografi. Baiklah anak-anak, tahukah kamu pada materi pembelajaran yang telah Ustazah jelaskan tadi bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Berdasarkan firman tersebut, kita diperintahkan untuk mengajak manusia melakukan kebaikan dengan cara yang baik. Selain memotivasi orang lain mengikuti kebaikan yang kita lakukan, ternyata pahala kebaikan juga akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi anak-anak, jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik ya. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah menutup dan juga mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ustazah sekali lagi ingin mengingatkan kepada kalian mengenai tugas kalian di rumah. Silahkan kerjakan uji kompetensi tema 1 di buku JSIT halaman 162 sampai dengan 168. Dikerjakan di folio bergaris ya anak-anak. Baiklah anak-anak,
Sebelum Ustazah mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kali ini dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Anak-anak, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Ustazah tutup. Assalamualaikum.